Aksara Tools, dari mana lu punya this smart business? Sekarang gue juga kerja di dapur, jadi gue tahu apa yang dibutuhin di dapur. Jadi tiap kali gue bikin produk pasti dari gue dulu. Oh, gue di kitchen butuhnya apa? Kayak contoh tartar stem. Iya, ini sih yang nggak pernah kepikiran. Dulu gue pakainya uang koin. Kok nggak proper banget? Masa restoran sekarang ini pakai uang koin dibuntal aluminium foil? Ya akhirnya kepikiran inilah. Bisnis itu waktunya yang gue suka. Biarpun berat juga sih. Dulu gue kerja 10 jam. Sejak bikin bisnis gue kerja 24 jam. Ya ada benernya juga. Ya. Tapi kalau udah settle waktunya itu yang nggak bisa dibeli. Wouldn't you agree? Sangat. Bagaimanakah Chef Hans di dapur? Gue pernah kaget ya. Gue inget banget awal banget masuk diberitahu, Li, tutup chiller harus pelan. Bahkan even panci nggak bisa yang kayak kita komplang nggak bisa. Dan jago manage, nggak semua chef bisa. Oh, gue yang penting jago masak. Nggak bisa. Manage susah banget. Oh my god. What's the trickiest part kalau jadi konsultan? Pasti penyesuaian lah. Pindah dapur, setup baru, otomatis penyesuaian SDM lagi dan lain-lain. Nah itu berat. Lu bikin menu juga harus lihat bahan baku yang ada. Bahan baku dong. Ya itu susah di sana. Sama timeline-nya. Satu project mundur, tabrakan semua. Tapi lu suka doing consultant? Suka. Iya. Hey guys, gua mau kasih tahu kalian kalau Ray Jensen Radio Podcast lagi kolaborasi dengan Toffin yang baru aja launching aplikasinya Toffin App. Aplikasi F&B pertama dengan 7 fitur unggulan yang pastinya bisa membantu kalian untuk menjalani bisnis F&B kalian menjadi lebih mudah, lebih murah, dan efisien. Nah, buat kalian yang mau belanja mesin kopi, gelato, kitchen equipment, ataupun ingredients apapun, kalian bisa belanja di Toffin App. Dan bisa pakai kode referral dari gua, RJR Toffin, RJRTOFFIN. Kalian bisa dapetin diskon sebesar 2,5%. Lumayan banget apalagi kalau lagi setup bisnis baru. Syarat dan ketentuan berlaku. Jangan lupa download Toffin App di App Store dan juga di Play Store. Hello everybody, thank you very much for tuning in to the show today. Kali ini kita akan ngobrol sama temen gue, Tan Ali. Dia adalah seorang chef consultant yang proyeknya di mana-mana dan juga founder dari Aksara Tools. Kalian pasti tahu Aksara Tools. Biasanya yang kalian pakai itu chef coat dan juga apron itu dari mereka. Dan untuk chef-chef muda nih yang biasanya mau keren-keren barangnya itu utensil, pasta board, dan juga yang lagi ngetren itu mold buat tuil biasanya dapetnya di Aksara Tools. Kali ini kita mau ngebahas soal karir dia dan juga bagaimana seorang chef yang sibuk banget di dapur katanya sempet aja mikirin bisnis jualan alat-alat dapur dan bisa besar seperti sekarang. Hope you guys enjoy the show. Jangan lupa subscribe seperti biasa di Ray Jensen Radio Podcast, di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Okay, please welcome Chef Tan Ali. Enjoy the show. Hello guys, sebelum kita mulai podcast kita kali ini, gue mau kasih tahu kalian kalau Ray Jensen Radio Podcast juga lagi kolaborasi bareng SPM Market. Mereka adalah supplier sembako serba ada, mulai dari beras, minyak goreng, dan berbagai macam bumbu rempah. Cocok banget buat jadi partner bisnis F&B kalian. Nah, untuk info lebih lanjut, kalian bisa langsung ke Instagram mereka di @spm.market. Sekali lagi, @spm.market juga. Bisa ke website mereka di www.spmmarket.com atau ke deskripsi podcast kita di bawah ada nomor WhatsApp-nya. Oke, SPM Market, reach out ke mereka. Sangat membantu. Nah, podcast ini juga disponsori oleh Aksara Tools. Ada Chef Tan Ali di sini, guys. Halo. Hai, man. Halo. Apa kabar? Baik. Jadi kita jarang banget ketemu. Jarang banget ketemu. Ternyata lu by project kalau ada di Jakarta. Iya. Yes. Jadi sekarang kesibukan lu apa aja? Sekarang masih consulting sama fokus di Aksara. Kalian kalau chef-chef muda nih yang gaul-gaul rata-rata punya nih di kantongnya gitu kan. Entah itu tweezer, kalau gue beli yang hilang mulu itu palette knife yang kecil, ya kan, atau enggak chef coat-nya. Wah, head chef udah pakai semua. Boleh jelasin mungkin yang belum pernah dengar, mungkin Aksara Tools tuh menyediakan apa aja sih? Oke, sebenarnya kita jual peralatan dapur ya, cuma lebih ke uniform sama peralatan-peralatan yang nggak umum lah. Jadi kayak
ada pasta board atau plating cell tools, notebook. Maksudnya Gnocchi. kita ya gnocchi susah dicari kalau di peralatan dapur. Jadi itu yang kita jual. Oke. Yang lebih yang nggak umum. BM-nya chef lah. Udah berapa lama jualan? 5 tahun sebelum 5 pandemi. tahun. Ya 5 tahun sih tahun ini. Coba ceritain ke kita bagaimana seorang chef yang lagi ribet di dapur kerjaannya pagi siang malam di kitchen bisa kepikiran bikin bisnis jualin Oke. alat-alat dapur yang justru yang jarang ada gitu. Awalnya pasti Lu lagi kerja di mana? gue masih di Blanco waktu itu. Fine dining pula. Fine dining. Iya. Gue sering banget pakai tweezer kan. Oke. Awalnya dari itu. Heeh. Susah banget nyari di Indonesia. Dulu awal mula ya, gue malah nyarinya di toko peralatan dokter. Oke. Karena mereka pasti pakai pinset. Yes. Ya gue beli di sana. Tweezer gua butuh yang gede tuh waktu kerjaan gua dapatnya di toko akuarium, bro. Nah betul. Salah satunya itu juga. Waktu itu. Nah ya dari situ sih. Iya, Kok nggak ada, susah banget nyari tweezer gitu loh. Akhirnya ya gue mulai cari-cari lah. Nyari siapa sih yang bisa bikin gitu loh. Oke. Dari satu produk itu tweezer ya. Oh jadi lu emang kayak, ini kayaknya gue susah nyari, ini kalau gue jual bakal ada yang beli. Oke, Iya. yes. Dan mereka nggak harus beli ke luar negeri, ngapain? Iya. Mahal banget. Mahal. 2-3 kali lipat lah kalau daripada di Indonesia. Betul. Dari situ terus juga gue hobi juga koleksi alat lah. Maksudnya ya investasi gitu loh. Chef ya harus punya dong peralatan Iya. kayak gini gitu loh. Dipakai enggak ya bentar. Ntar, penting beli dulu. Penting beli dulu. Betul. Dari situ sih. Oke, tiap kali kemana pasti pertama yang gue cari toko peralatan dapur. Oke. Nah dari situ sih. Dari mulailah. situ berarti kalau lu lagi keluar negeri misalnya, Ya. lu visit terus lu cari potensi nih alat apa lagi yang seru Yes, nih gitu. pasti. Gue nyari dulu toko peralatan dapur di tempat tuh apa sih? Pasti gue datengin. Oke. Berarti awal mula lu entry-nya ke bisnis tuh dengan tweezer itu. Tweezer doang, satu doang. Oke. Satu produk itu ya makin lama berkembang lah banyak. Apa sih Apakah kebutuhan langsung gitu? Oh, wah enggak. akhirnya ada atau gimana bisnis waktu awal? Awalnya sebenarnya iseng aja, nggak kepikiran akan sejauh ini kan. Jadi kayak coba dikit, ada untung ya puterin terus. Apalagi nih yang dibutuhin, kok oke nih. Sampai gue merasa Aksara nih oke waktu pandemi malah. Oke, berarti udah setahun. Yes. Waktu itu semua orang bikin sourdough. Iya, Semua. semua orang. Dan nggak cuma profesional doang ya. Betul. Ibu rumah tangga apa. Home juga. Kayaknya cuma gua yang nggak bikin. Iya, semua kenalan gua bikin. Ya dari itu ya gue kepikiran lah kayak gue bikin panettone, bread lamb. Dan itu Bread lamb. bread lamb kayak gini. Oke. Simpel Apa lah. Itu? Jadi Apakah cuma itu bread lamb? buat bikin motif di sourdough. Oh, Atau bikin silet ini bikin ya? apa kupingnya itu ya. Sama panettone ya gue jual. Oke. Nah, itu gila banget. Banyak banget yang mau. Banetun. Panettone buat cetakan. Oh, yang dari rotan itu. Dari rotan. Oh my god, bener. Dari itu ya gue pasin momentumnya aja sih sebenarnya. Apa nih yang orang butuhin? Oh udah gue bikinin lah. Oh. Ya, gue desain, iseng lah gambar, posting. Kok gila banyak banget yang minta. Ya, pasti Sampai kirim ke Singapura banyak banget waktu itu. Wow. Untung aja sih, beruntung di sananya lah. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Tapi yang buat itu kan, yang buat nyetak sourdough tuh yang dari rotan. Gue inget tuh, dulu gue bikin. Karena waktu gue lagi set up Hotel Gunawarman, kita mau main sourdough tuh. Nah itunya gak ada. Gue harus ke Singapura, gue beli contoh. Habis itu cari orang bikin. Betul. Gitu. Oh iya bener juga Pak. Lu Nah, jualan pas, juga. Wah gua cuan jual. itu bro. Oh ngeri. Nah so ngeri. Oke lah, maksudnya dari situ gue, oke nih berarti Aksara nih bisnis yang oke. Karena Iya. gue lihat dari yang sebelum pandemi ke pandemi, kok bisa 3-4 kali lipat penjualannya. Berarti oke dong. Iya. Ya akhirnya lah, terus nambah terus. Kalau Chef Code, Chef Code, lu lihat opportunity-nya di mana Chef Code? banyak permintaan Oke. awalnya. Ya awalnya dari apron doang, coba satu, kok oke. Ya ternyata sampai sekarang makin banyak banget, jalan banget. Yang paling laku apa? Sekarang uniform sih. Uniform kan? Pasti. Iya. Ya gue lihat kebutuhan mereka ya kayak, dulu laku banget bread lamb gitu loh. Lama kelamaan pasti akan turun. Iya. Ya gue cari lagi apa nih? Silikon, banyak banget semua suka tuwil garnish biar kerennya Wah, itu. iya, Oke. bener. Ya udah gue bikin. Itu bener banget tuh. Nah, cuma Mold kalau sekarang. uniform kan nggak ngelihat waktu ya, jadi dia bakal stabil terus. Iya. Bahkan malah bertambah. Makin banyak restoran buka sekarang. Iya. Gue tahu persis zaman trennya semua orang butuh tweezer tuh yang kayak Yes. mau naruh edible flower tuh di atas di Iya. atas makanan. Ya sebenarnya ya semua orang kayak keren banget pakai tweezer. Iya. Kayak
oh gue nih chef banget. Yes, I'm a chef ya kan. Sebenarnya gue nggak menyarankan seperti itu sih. Tapi realitanya kan itu bro. Realitanya sebenarnya lebih ke fungsinya kayak tangan kita nggak bisa sedetail itu kan. Iya, betul. Ya fungsinya tweezer itu bukan buat gue gaya-gayaan doang. Iya. Sebenarnya nggak di sana. Ditaruh di sini. Udah keren langsung. Iya bener juga, zamannya mold ya. Zamannya mold. Sekarang sih udah nggak terlalu sih sebenarnya mold. Iya tapi sempet sampai makanan asin pun ada tuilnya. Kalau dulu kan tuil cuma ada di dessert pasti zaman kita di dapur, right? Iya. Jadi lu emang harus keep to following what's new gitu ya. Oke, iya Neo keyboard segala macam, cetakan pasta ini pasti kepake banget sekarang. Pasti. Restoran Itali, di mana-mana. Nice man. Tapi lu nggak plan ini semua? Enggak. Berjalannya waktu aja. Ya mungkin keunggulannya karena gue juga kerja di dapur. Yes. Jadi gue tahu apa yang dibutuhin sih di dapur. Ya itu sih. Itu penting sih. Nah, lu kan konsultan. Ya. Biasanya kayak gimana kerjasamanya konsultan kalau lu? Kalau setup menu aja? Gue dari nol sukanya. Dari nol. Lu nggak menerima proyek yang ngerapihin kerjaan orang? Terima sih, cuma ya agak pilih-pilih. Karena kalau restoran udah berjalan lebih susah karena lu penyesuaian sama staf dapur. Kalau kartelnya jelek setengah mati benerinnya. Itu pasti yang berat. Lu pernah ngerasain lah? Berat banget. Nah makanya gue lebih prefer yang dari nol, dari setup awal, dari layout dan lain-lain sampai menu dan lain-lain. Lu kan konsultannya Titik Temu kan? Ya salah satu. Iya, setahu gua lu tuh chefnya emang gitu loh. Orang lihatnya gitu sih, padahal sebenarnya enggak. Iya kan, tapi itu berkepanjangan banget ya, lama sekali ya. Udah 4 tahun lah sama mereka, kurang lebih 4 tahun. Nice. Oke, tarik mundur sekarang ngomongin background lu dulu biar semua orang makin kenal sama lu. Lu dulu masuk dapur di mana? Sekolah di STP Bandung, NHI. Lalu lulus dari situ langsung ke Belangko Parmandif sama Chef Mandif. Dari opening. 4,5 tahun. Biasanya kalau chef hebat, nggak gampang kerjanya. Cuma special person yang bisa work with special people. You know what I mean? Ya kan? Karena nggak gampang pasti. Yang susah bisa tahu apa yang dia mau sebenarnya. Kalau capeknya biasa lah. Kayak maksudnya udah masuk dapur udah siap konsekuensi itu gitu loh. Jadi sebenarnya asal lu bisa ikutin apa yang tim mau, oke, aman. Terus mulai ini tuh di situ. Ya. Anjir sempet ya. Sempet-sempetin aja. Gimana kalau mau pesan Aksara kemana? Gampang, online. IG lu apa? IG aksara.tools. Bisa order lewat Instagram, WhatsApp, atau mau gampang lewat online aja sebenarnya. Oke, tuh guys, aksara.tools kalau kebutuhan utensil, notebook, ada rolling pin, ada mold, lagi rame kan mold, silakan aksara.tools ya. Oke, tadi lu udah ceritain yang bagus-bagusnya. Susahnya waktu mulai bikin bisnis sendiri, struggle-nya kayak gimana? Jujur nggak se-struggle itu. Asal ya tekun aja sih. Asal tekun aja, pelajarin apa kemauan customer. Yang berat kalau gua komplain. Bukan karena komplainnya gimana ya, kayak gua kayak merasa, aduh kok sampai komplain sih? Apa nih? Gue salah di mana? Karena ini kita jual produk gitu loh. Kok sampai mereka nggak ada komplain, padahal mereka nggak enjoy kan. Nah, itu yang bikin gue kadang agak stres. Kayak gimana contohnya? Ya contoh kayak, uniform misalkan. Oh ininya kancingnya copot gitu. Bisa aja. Ya, cuma itu banyak faktor. Itu yang gue pelajarin. Kesalahan di mana. Itu sih yang menurut gue paling berat ya. Terima komplain. Bukan terima makiannya ya. Kalau makiannya sih biasa. Cuma gue kayak nggak tega gitu loh. Kayak gue jual barang tapi kok nggak bagus gitu loh. Gitu. Karena gini loh men. Ini podcast kita jadi contoh nih yang sering gue ngomongin di podcast. Kalau lu berkarir di dunia masak kayak kita professional chef, atau di dunia even di makanan, yang jadi karir path tuh bukan berarti lu harus 100% di kitchen sampai lu tua kan. Ada begitu dan banyak dan bagus gitu. Tapi jalannya banyak loh. Ya kan? I'm sure waktu lu lulus dan kerja di Mandif lagi capek-capeknya, lu gak kepikiran punya bisnis Aksara. Gua waktu lagi slaving away cuci piring awal-awal ngimpi kali punya podcast. Podcast aja nggak tahu itu apaan gitu kan. Tapi ada banyak jalur gitu loh. Dan khususnya kalau lu udah bisnis sendiri, lu rasain pahit-pahitnya gitu, ya depannya jauh lebih enak kan. Iya kan. Tapi lu kemarin sempet di August. Iya kan, sempet di August. Bagaimana rasanya di August? Keren banget, luar biasa. Ya. Meskipun sebentar ya, gue sebentar di sana. Iya, tapi itu lu kan udah lama gak di operasional full time dong, pasti dong. 5 tahun, Re. Iya, udah 5 tahun kan. Iya. Gila sih. Gimana ceritanya? Ya dikasih kesempatan lah sama Chef Hans untuk coba gitu. Awalnya gue emang ragu banget, jujur aku. Kayak
secara mentality berat full time tuh. Pastilah lu di sana terus, kerja juga pasti jamnya lumayan panjang. Udah pasti, ya kan? Ya gue agak ragu awalnya. Cuma ya dikasih kesempatan ya gue coba lah. Tapi ternyata emang seberat itu. Maksudnya berat dalam arti lu udah lama fleksibel, bebas, tiba-tiba lu full time. Iya sih. Ya berat sih. Iya, nggak bisa. Lu udah kalau ngerasain terlalu lama kayaknya. Terlalu lama nyantai. Bukan nyantai bro. Men, gue yakin bikin bisnis gak. Aksara Tools bisa segini gak selancar itu juga jalannya, tidak seindah itulah. Tapi kayak kalau lu udah ngerasain hasil dari keringet lu sendiri, dan bisnis itu kalau udah jalan lu punya waktu, right? Itu yang paling mahal, right? Waktu yang sulit. Terus waktu lu berasa lu kayak anjir nih, emang gue udah terlalu lama, gue lebih baik enggak aja deh gitu. Itu lu gimana dealingnya sama diri lu sendiri? Karena pasti kan lu ada kecewanya juga dong. Iya. Gimana dealingnya itu? Ya gue pasti harus lepas consulting dulu. Oke. Gue lepas beneran sih, gue komit waktu itu. Oke, gue lepas semua konsultan, tapi ini kan tetap berjalan kan. Iya. Cuma emang pas udah masuk August ya, ini agak dikit-dikit nggak fokus nih, pasti. Aksara nih? Iya. Oke. Maksudnya karena gue kan yang bikin produk baru kan terus dari gue kan. Iya. Jadi ya waktu habis juga untuk develop produk baru, susah. Pastilah. Pasti. Terus lu berdamai sama diri lu gimana? Waktu itu gue 6 bulan di sana, ya gue merasa nggak bisa full 100%. Kayak ngapain gitu kalau gue nggak bisa total. Iya. Untuk mengakui itu perlu self awareness juga sih. Kayak kayaknya gue emang ya udah beda aja jalannya, right? Gitu kan. Oke guys, Regency Radio Podcast itu juga lagi kolaborasi sama Tofin yang baru aja launching aplikasi terbarunya, Tofin App. Aplikasi F&B pertama dengan 7 fitur unggulan yang pastinya bisa membuat kalian menjalani bisnis F&B kalian dengan lebih mudah, lebih murah, dan juga lebih efisien. Download aplikasinya sekarang di App Store dan juga di Play Store. Dan gue juga mau kasih tahu di Tofin App itu kalian bisa belanja nawar. Setelah itu khusus untuk pendengar Regency Radio Podcast bisa menggunakan kode promo RJR Tofin, RJR TOFFIN. Contohnya seperti di belakang kita ada beli mesin kopi Victoria Arduino Eagle One dan juga grinder Eagle One Prima. Jadi download Tofin sekarang di Play Store dan juga di App Store. Oke bro, coba paint us a picture. Lu kerja di August, waktu itu posisi lu apa? Head chef. Head chef. Ya. Shit. Itu hari-hari lu tuh kayak gimana? Awal-awal ya gue masih probation juga kan. Jadi ya gue ikut preparation semuanya ikut. Jam 12 preparation sampai 3:30. Oke. Setengah jam kita cleaning. Habis itu makan bareng. Oke. Jam 5 balik lagi ke kitchen. Jam 6 dinner service. Oke. Dan itu harus on time. Disiplin banget. Iya. Kalau omong jam 3:30 harus cleaning ya harus cleaning. Mau selesai nggak selesai itu preparation harus cleaning abis itu makan. Cleaning makan. Waktu itu lu berapa course mas? Panjangnya 13-an ya. Oke. Udah masuk list belum mereka? Udah masuk waktu yang masih top 100 ya? 95. Gue waktu gue stage di Noma gitu kan. Itu I can feel the pressure. Oh ya. Waktu masuk ke kitchen itu, I can feel the pressure nih. Salah satu restoran yang udah masuk ke dalam list restoran terbaik dunia, chefnya udah dipandang sebagai figur. Kayak the pressure tuh it's there. Even dari saat prep begitu masuk, lari orang cuy nyiapin prep gini. Dan emang bener saklek. Kalau dulu gue jam 10:30 meeting buat lunch service gitu. Did you feel that di August? Sama. Semuanya harus presisi, on time. Ya. Packs juga nggak kecil, sehari bisa 60 packs, course by course, preparation cuma 3,5 jam, 3,5 jam, gila, berat. Iya makanya, salah satu DM yang paling sering gue terima tuh kayak chef saya pengen kerja di August dong, tolong. Gitu. Iya, sekarang number one ya August gue bilang, semua divisi super strong. Di pastry ada Artika, kitchen Chef Hans, di floor ada Pak Budi. Benar-benar kayak dream team lah. Siapa yang nggak mau masuk gitu loh. Pasti baik banget. Tapi ya it brings, jangan lupa pressure-nya itu tuh. Iya, harus siap dari awal. Gila. Oke, pertanyaan lanjutannya, bagaimanakah Chef Hans di dapur? Gue nggak pernah bisa nanya ini di podcast gue karena belum pernah ada yang kerja with them. Selalu di podcast ini sebelahnya Budi. Iya, gue gak bisa nanya ke siapa-siapa. Chef Hans. Dia tuh tipe yang gimana? Dapurnya berisik atau silent? Oh silent. Silent ya? Chef Hans gak pernah mau berisik. Oke. Even
gue pernah kali kaget ya. Gue inget banget awal banget masuk, nggak ditegur sih, diberitahu, Li tutup chiller, harus pelan, harus pelan, nggak boleh ada suara. Itu yang paling gue inget hari pertama gue. Wow. Li tutup chiller harus pelan. Lagi prep apa udah? Enggak, hari biasa ya. Mau prep mau dinner service harus pelan. Bahkan even panci nggak bisa yang kayak kita rock and roll, nggak bisa. Orangnya disiplin banget dan menurut gue sih cerdas banget ya, ukuran chef ya, sangat cerdas. Gua dan tuh jago manage. Iya. Nggak semua orang bisa, nggak semua chef bisa. Mungkin sekarang banyak orang, oh gue yang penting jago masak. Nggak bisa. Ya manage susah banget. Susah. Oh my god. Paling susah. Ngurusin orang, ngurusin menu, apapun itulah. Itu di restoran yang standarnya bukan segitu ya. Kalau segitu standarnya shit, I cannot imagine sih. Pressure. Tapi gue kenal Hans sudah lama banget, bahkan dari TK. Gue tetanggaan sama dia. Iya, gue tetanggaan sama dia dari TK. Hans tuh gue tiap hari main bola bareng, main waktu kecil di depan rumah gue. Gue tahu dia jadi chef, tapi gue bener-bener lihat dia action tuh ya waktu di August kan, waktu private dining. Kayak methodical. Orang methodical. Disiplin banget. Kalau gua lahir di kitchen yang berisik, bro. Prancis. Garnish kan beda-beda station, right? Garnish, lu harus ngomong ke seberang. Betul. Iya kan? Cuy, gua udah mau masukin ikan gua nih ke penggorengan 3 menit. Hurt gitu kan. Terus habis itu semuanya dikumpulin di depan, right? Kalau di August tuh beda. Begitu kalau di August satu section keluarin dari garnish saus semua tuh satu tempat. Beda di sana. Apalagi karena kitchennya kan memanjang ya. Jadi dia nggak bisa yang kayak ya di French ada vegetable, saus sama protein gitu. Iya. Iya, sekarang tuh lebih banyak yang kayak begitu ya. Kalau di kita ngomong tasting menu restoran gitu kan. Gue tuh nggak biasa tuh sama kayak gitu. Cuma ada bagusnya juga. Jadi kalau misalnya delay satu section gitu. Nah kalau ini nggak akan delay karena lu satu tempat. Benar juga. Bagusnya itu loh. Paling enggak next table bisa serving dulu atau apa gitu ya. Iya, bagusnya itu ya. Bagusnya itu. Di Noma tuh begitu, bro. Di Noma begitu. Terakhir gue kerja di tasting course tuh di Noma sama di Kado. Itu begitu juga tuh. Mungkin itu udah era modernnya gitu ya. Dimana waktu dulu gue kerja, enggak semuanya dikumpulin di depan. Si chef yang nyobain itu. Iya bener sih, kalau mandek satu, makanya dimaki-maki semua mati. Semuanya mati gitu kan. Lu sebagai businessman masih punya mimpi gak sih nge-lead kitchen lagi gitu? Suatu saat hari nanti pasti. Masih. Iya. Tapi gak buru-buru. Gue sih santai sih. Pengen sih bikin restoran sendiri. Tapi sekarang pengen explore dulu aja. Banyakin wawasan. Sampai nanti udah merasa cukup lah. Baru oke lah bikin restoran yang gue pengen gitu loh. Style makanan lu apa? Gue suka Asian. Cuma lebih dominan Indonesia pasti. Indonesia gue suka. Sangat suka. Nice. Cuma background basic ya pasti French lah. Tetap lah ya. Dimana sekolah itu French. Semua French gitu. Asian tapi pengen ada peternakannya, ada farmnya. Gue suka nanam, gue suka pelihara hewan, gue suka. Kalau bisa sih itu sih. Amin. Ada farmnya, ada kebunnya. Komplit lah. Gue kemarin lihat itu restoran, baru pertama kali gue lihat di Indonesia restoran yang kayak begitu. Itu di Bumi Langit. Pernah ke sana gak? Bumi Langit Institute di Jogja. Jogja naik lagi, Bantul naik lagi, gue lupa daerahnya. Mereka tuh permaculture farm. You should visit. Shout out to Mas Krisna, dia di sana. Lo tau permaculture kan, yang everything organic, bikin kompos sendiri, whatever. Nah, dia udah lama, almost 20 years plus kali. Emang farmnya ada di situ, karena yang mulai itu bokapnya permaculture farm. Nah, nyokapnya dia itu suka ngulik resep emang. Kalau ada yang datang dari negara mana, apa selalu pasti ditanya-tanya ngulik, dan nyokapnya tuh bener-bener she loves local ingredients. Nah di farmnya itu udah ada banyak banget sayur. Sayurannya tuh how local it is, kayak udah hyper lokal, bukan sembarang farmnya dari kita loh. Bukan, dia tidak nanam sayur yang ada di pasar. Karena gue juga baru belajar, sayuran yang ada di pasar lo harus beli bibitnya. Udah terstandarisasi bibitnya. Dia nyari sayuran yang heirloom bilangnya. Heirloom. Berarti yang masih asli. Yang masih asli. Dimana kalau Indonesia, heirloom itu kayak tomat yang dipakai tuh cuma segini gedenya. Dan itu tumbuh liar banyak banget di farmnya. Karena udah jadi ekosistemnya. Kayak, ini tomat apa ya? Kayak, ini tomat. Ya, kita bilangnya ini tomat. Kalau yang gede itu ya udah dimodifikasi. Dan dia bilang nggak bisa. Saya nggak suka kalau beli bibit dari pemerintah. Karena
nggak bisa nanam lagi, harus beli bibit Beli lagi, lagi. betul. Dia nggak mau tuh. Ya. Jadi dia mulai dari berasnya dia partneran sama petani lokal di sana yang beras organik yang tidak dipoles. Terus susu juga dari peternakan sana, sayuran semua dari kebunnya. Dan dia karena saking melimpah ruah itu sayuran, dia bikin restoran. Keren banget. Semuanya dari situ. Gila men. Dan makanannya bukan kayak cuma makanan yang ada kebunnya kayak banyak di Bali. Banyak kan salad-salatan gitu segala macam. Ini enggak. Dia bikin roti, dia bikin pie karena dia bikin mentega dari susunya. Dia bikin keju ricotta dari susu kambing slash ricotta slash feta gitu. Pakai madu yang dari situ juga. Yogurtnya bikin sendiri. Ini out of this world. Gue kemarin kayak gue pengen tinggal di situ intern gitu. Enak banget. Enak You banget. should visit. Yeah. You should visit. Namanya Bumi Langit Institute. Oh, rame dan ntar pada visit semua deh. Dia nanam pohon murbei itu ada ratusan di situ. Jadi mereka jual mulberry jam, mulberry pie. Nggak ada satupun yang beli kecuali garam. Garam sama mana gitu, sea salt organik gitu. Jadi itu ada tuh kalau lu mau lihat contohnya cuy. 40 menit lah nyetir dari Jogja Bumi Langit Institute. Tapi Indonesia pengennya. Lu belajar makan Indonesia di mana? Dari consulting. Okay. Consulting ke sana ke sini. Ya itu gue saatnya explore sih sebenarnya. Kalau gue sudah berdamai, kayaknya gue nggak mau kayak kerja, mau itu restoran gue mau itu bukan. Gue udah nggak mau kerja as a professional chef yang lu di situ setiap service di situ. Gue udah I don't think, kayaknya udah deh maksudnya mimpi gue yang itu udah kayak iya gue kangen service tapi mau gak capeknya lagi. Enggak deh, udah gue berdamai itu dari gue lihat charcoal buka Ya. Lu udah makan situ? Segera. Segera. Iya, gue lihat charcoal buka. Gila, gue lihat si Adit dari prep dari itu dari prep di mana dia tuh udah capek banget kelihatan gitu kan, tapi ya dia harus service. Terus gue lihat dia service, dia ngelit, gue ngomong sama si Wiro partner gue makan bareng. Oke, gue udah damai, gue nggak mau lagi. Ya full time berat. Apalagi jagain restoran sendiri ya. Ya lo harus siap komit dengan waktu. Itu yang paling berat sih. Waktu sih. Iya. Waktu sih. Dan bisnis itu waktunya yang gue suka. Biarpun berat juga sih. Banyak yang bilang ya, oh iya sejak dulu gue kerja 10 jam. Sejak bikin bisnis gue kerja 24 jam. Ya ada benernya juga. Tapi kalau udah settle waktunya itu yang gak bisa dibeli sih. Wouldn't you agree? Sangat. Nah terus Aksara. Kenapa nih notebook? Karena semua chef selalu bawa. Semua chef bawa notebook. Kalau ini to-do list. Jadi ya to-do list. Di kitchen pasti nulis dong. Preparation. Nah ini dah. Ini sengaja dibikin 31 halaman. Jadi ngabisin 1 bulan. Oh iya bener to-do list. Ada waktunya. Jadi kalau kita bikin prep list kan harus ada timeline-nya juga dong. Nah itu sih fungsinya. Cuy gue saking kebiasaan begini kan di kitchen. Ini tuh guys. Ini tuh biasa standar cook sampai chef tuh begini. Ini sampai gue schedule hari-hari gue tuh begini cuy. Ya. To do list. Ya kalau nggak lupa, kalau nggak ditulis. Skip pasti. Pasti di kitchen. Iya, smart. Dari mana lu punya this smart business acumen itu? Dari mana sih belajarnya lu? Ya randomnya tiba-tiba keluar idea. Ya, sama ya pengalaman lah. Kayak gue di kitchen gue ngerasain apa sih yang dibutuhin chef, apa sih yang gue butuhin. Dari situ sih sebenarnya idenya ya. Jadi tiap kali gue bikin produk pasti dari gue dulu. Gue di kitchen butuhnya apa? Apa nih yang kurang? Kayak contoh ini. Ya oke, cutter lagi musim banyak. Gue bikin. Butuh, udah pasti. Tartar stem. Iya ini sih yang gak pernah kepikiran. Ini emang gak kepikiran pasti. Coba ini jelasin gunanya apa? Dulu gue pakainya uang koin. Dibuntel sama aluminium foil. Iya. Nah dari situ idenya. Yang buat cetakan itu kan. Kalau lu punya ring cutter. Biar rata. Nah dari situ. Kok nggak proper banget. Masa restoran sekarang ini pakai uang koin dibuntel aluminium foil. Ya akhirnya kepikiran inilah. Guys, Ray Jensen Radio Podcast juga lagi kolaborasi dengan SPM Market. Supplier sembako serba ada. Yang cocok untuk partner bisnis F&B kalian. Dengan mereka yang sudah terbukti bisa diandalkan. Pengalaman lebih dari 40 tahun dan sudah bisa mensupport lebih dari 200 outlet restoran. SPM Market adalah
pilihan yang benar-benar tepat untuk jadi sahabat terbaik dalam menjalankan bisnis F&B Anda. Barang yang mereka sediakan itu super lengkap, mulai dari berbagai macam bumbu, rempah, sampai minyak goreng. Dan pengiriman yang cepat SPM memberikan kenyamanan maksimal bagi bisnis kalian. Jadi nggak perlu khawatir, serahkan kebutuhan restoran Anda ke SPM Market. Untuk info lebih lanjut bisa kontak mereka di Instagram di @spm.market, juga bisa langsung WhatsApp mereka di nomornya nih di sini dan nanti akan gua taruh di kolom deskripsi. Oke, kontak SPM Market sekarang. Back to the show. Dan ini semua bikin di Indonesia apa gimana? Semua Indonesia. Sebenarnya beberapa produk emang enggak. Kayak ada yang ngambil. Ada yang ngambil, ada pasti ada. Ngambil vendor dari luar. Tapi sekarang mungkin udah 80% udah semua bikin dari Indo. Kalau kayak uniform kita punya penjahit sendiri. Kalau kayak gini kita cari dari Indonesia. Nah, lu waktu kerja berapa lama sampai lu memutuskan untuk seriusin di sini fokus? Waktu itu gue resign dari Blanco ya, 2019. Sebenarnya waktu itu resign bukan karena apa-apa sih, kayak udah terlalu lama aja, 4,5 tahun menuju 5 tahun di dalam satu tempat. Menurut gue harus berkembang di tempat lain kan gitu. Nah, keluar dulu, gak nyari kerja dulu nih. Oke, keluar dulu. Adalah tawaran konsultan waktu itu pertama. Dari situ sih. Oh, konsultan kok oke. Ini oke. Ini masih awal lah, masih lumayan. Nah, dari situ gue lebih fokus ke konsultan waktu itu malah. Konsultan sampai kebalik nih sekarang. Ini yang lebih oke, konsultan buat tambahan dan ya gue suka aja di dapur, gue suka. Tapi ya emang bener sih, lu nggak bisa lepas sisi industrinya itu karena berkembangnya ini pun karena lu ada di industri kan. Betul. Jadi lu cepet menerima informasinya gitu segala macam. Lu suka gak konsultan? Suka. Iya. Suka lah. Lebih suka ke waktunya lah kalau gue. Exactly. Enak banget. Itunya. Gua soalnya ya klien konsultan gue juga ada banyak sekarang. Tapi kayak kalau boleh milih sebenarnya gue gak pengen juga konsultan. Sebenarnya karena it takes a long time. Terus ada certain point lu tinggalin kan. Ya mau gak mau. Kalau dia gak mau perpanjang lu, biarpun itu restoran lu yang bikin, lu harus tinggalin to the next project kan. Itunya yang kadang suka berat gue. Tapi ya kebutuhan. It's a good job dimana lu masih di dapur tapi masih lumayan fleksibel lah waktunya, ya kan. Lu konsultan di mana aja? Di Temu aja udah berapa outlet, banyak sih 4 atau 5. Iya, itu aja udah semi jadi corporate chef tuh kayaknya. Ya. Di Temu terus akhir-akhir nih baru setup di Titik 2 Hotel, Ramu Kitchen, di Cibubur ada, Tangerang ada, Semarang, Main Street, Umatis, Lika-Liku. Ya 15 adalah gua selama ini udah 15 setup dari nol. Lumayan, tapi yang manage daily, yang manage nggak ada. Nggak ada. Justru gua konsultannya yang simpel, jadi putus kontrak aja. Jadi bantu setup, running operasional, abis itu. How do they reach out to you? Kemana kalau mau konsultan ke lu? DM. Biar di DM banyak bro ini. Aduh. Bro. Tinggal lu pilih-pilih. Tuh kan kalau konsultan begini paling susah coy. Kalau mau nyuruh nambah kayak aduh ntar. Waktunya susah. Karena kan kita mesti bagi-bagi waktu kan. Jadi gak mampu sih terlalu banyak juga. What's the trickiest part kalau jadi konsultan? Challenges-nya di mana? Pasti penyesuaian lah. Lu pindah tempat. Kita 2 bulan sekali lah kita ngomong. Pindah dapur, setup baru. Bayangin aja 2 bulan sekali bikin restoran. Nah itu berat. Penyesuaian staffnya lagi. Tiap kota kan. Kalau gue misal ke Medan, habis itu ke Semarang. Otomatis penyesuaian SDM lagi dan lain-lain. Bahan baku. Lu bikin menu juga harus lihat. Bahan baku yang ada? Bahan baku dong. Yang available? Nah itu susah di sana. Sama lebih ke timeline-nya. Satu project mundur, tabrakan semua. Nah itu gue pernah terjadi lah. Saya kayak wah setengah mati. Apa karena konstruksi? Ya, konstruksi pasti. Atau yang lain lah. Itu mundur. Hampir setiap itu. Makanya, nah itu jangan ambil terlalu banyak makanya. Itu aja. Iya itu dia challenge-nya. Nungguin konstruksi kelar, habis itu baru kita bisa go, right? Ya. Kalau dari segi kliennya gimana? Pasti ngobrol dulu dong. Kalau emang gue nggak yakin dari awal, biasanya gue nggak ambil. Takut gua. Iyalah. Maksudnya kan nih hubungannya panjang ya, nggak cuma sebentar doang gitu. Meskipun proyeknya cuma 2 bulan, tapi kan setelah itu kan pasti akan berkelanjutan. Jadi kalau gua udah nggak enak dari awal, biasanya gua
mundur atau alasan lah apalah gitu. Nah lu se-involve apa kalau konsultan, apakah lu cariin staff juga gak? Awal-awal ya? Oke. Awal-awal. Lama-kelamaan kok susah ya. Susah banget nyari orang. Susah banget. Kalau gua konsultan, gua bilang gua bantu. Sama. Bantu interview aja. Iya, gua bantu interview. Kalau lu ada flyer, gua bantu. Gua tanyain teman-teman gua. Tapi gua tidak pernah masukkan kontrak. Karena dulu gua pernah kejadian, ini orang datang gua yang interview, bukan orang gua. Datang, interview udah jadi. 2 tahun kemudian, ini udah kelar. Kita udah gak kontakkan juga, udah kelar. Saya buka. Si staffnya ketahuan nyolong. Wah. Ngoceh ke gua. Ya kan udah gak ada hubungannya sama sekali. Nah makanya itu mulai dari saat itulah gua kayak tidak. Gue juga udah gak pernah sih nulis nyariin staff itu udah gak. Cuma yang lainnya aja. Oke, last question sebelum kita ke Q&A. Dream lu buat Aksara mau dikemanain lagi nih? Sebenarnya nggak gimana-gimana sih. Yang penting produk bertambah. Punya offline store nantinya semoga. Itu harus. Itu harus. Cuma offline store ya butuh modal dan ya maksudnya nggak gampang kan bikin offline store. Yang pasti produk pengen dikembangin banget banyak mungkin karena orang makin suka kan. Lu satu tempat produknya macam-macam, nggak ribet gitu, nggak harus ke tempat lain. Nah itu yang pengen di tahun depan lah, semoga udah banyak produk baru. Sama offline store pasti. Oh sama ikut pameran. Ikut pameran? Belum pernah. Ya. Semoga tahun depan bisa ikut. Gua rasa nggak harus. Mahal loh bro pameran. Oh iya mahal banget. Gila men. Hitungannya per meter kan. Iya. Mahal banget. Gue udah hitung sih, lumayan. Lumayan banget. Gila. Tapi kayak perlu saatnya sih untuk ikut lah. Setidaknya udah 5 tahun masa nggak pernah ikut pameran gitu. Setidaknya masih eksis lah. Oke. Atau enggak kita bagi aja biar gue ada Regent Radio Podcast. Boleh. Pameran. Oke, good luck bro buat your future project. Kita tunggu guys Aksara Tools offline store ya. Q&A, thank you very much guys for the questions. Keep them coming. Seperti biasa, pertanyaan yang paling menarik kita akan tanyakan ke guest kita. Pertanyaan pertama dari Kikai Pro 3204. Bagaimana cara lu menjaga kondisi badan tetap fit dengan jam kerja yang berantakan? Tetap fit, ya tidur cukup, pasti. Nomor 1 itu pastilah sih. Ya. Istirahat, tidur. Istirahat, makan, olahraga. Nah, chef nih jarang olahraga biasanya. Yes, silahkan. Cuma menurut gue perlu, sangat perlu. Kalau enggak, badan nggak akan kuat. Sangat setuju. Gue begini-begini gede badannya, tapi gue tiap pagi masih jalan pagi. Setiap pagi. Jadi kadang-kadang emang ya selipin lah sana sini. Ya seminggu sekali oke lah. Iya, seminggu sekali. Selipin sana sini. Sama tidur sih. Tidur yang cukup sih. Udah nggak zaman kayak gila gue habis mabok, habis itu servis. Ya jangan sampai hangover, makanya tidur pulang gitu kan. Pertanyaan kedua dari M. Gilang Pangestu 1432. Bagaimana solusi, ini kayak lagi ada masalah nih Mr. Gilang. Bagaimana solusi biar partner kerja bisa mengerti dan bertanggung jawab atas pekerjaan chef yang sudah sering diajak bicara, tetapi tidak ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan ya udah. Ya udah tendang. Tendang. Kalau partner kerja ngomongin. Ya harus ngobrol lah. Obrolin. Harus diomongin baik-baik lah. Kalau solusi sih, tadi sempat ngomong kalau ada masalah langsung ada solusinya. Itu harus dibiasakan. Karena jangan ngomong doang, harus yang ngomong, jangan ngomong masalahnya doang, tapi harus abis itu kita mau gimana ke depannya. Kalau masih nggak bisa, ya lu bukan orang pertama yang partneran terus abis itu nggak lanjut lagi gitu kan. Bukan yang pertama dan sudah pasti bukan yang terakhir, itu biasa. Pertanyaan ketiga, Chef Tius, gimana cara balance life jadi chef dan jadi petinju profesional? Asik. Nggak petinju profesional juga. Ya. Tapi lu pernah dulu. Menggeluti tinju. Wow. Campur sebenarnya. Bela diri, mix. Ya cuma lebih ke ya tinju, karate, kickboxing, muay thai gitu. Why? Emang suka aja tuh? Background keluarga lah. Bokap dulu punya camp. Jadi bokap atlet? Tapi lebih ke praktisi aja sih. Punya camp. Jadi dari dulu ngeliatin itu tiap hari. Ya, mau nggak mau ikut. Wow. Jadi ya sering tanding lah. Cuma kalau dibilang profesional enggak lah. Sampai iya. Tapi tanding sering banget. Setahun bisa kayak 4 kali setahun. Masih sekarang cuy? Oh enggak sekarang enggak. Oh enggak, gue pikir.
Dulu waktu masih SMA, SMP, kuliah lah. Kuliah udah mulai berkurang. Oke. Tapi sekarang lu masih latihan kadang-kadang? Lagi jarang banget. Lagi jarang. Oke. Nah, bagaimana nih balance life? Mungkin work life balance kali. Apakah lu percaya dengan work life balance? Percaya banget. Percaya? Iyalah. Nggak bisa berkembang kalau nggak bisa bagi waktu ini ya, kehidupan ya. Apalagi chef ya, kerja doang susah berkembang. Ya, dia harus liburan lah, makan lah. Di situ belajar ini kan. Nggak bisa masak doang. Nggak akan berkembang. Betul. Kan dengan makan ya lu bisa ngelatih pelet dan lain-lain. Iya kan. Kayak gimana bagi waktu. Iya, bagi waktu. Ya kan gue sibuknya consulting sama ini ya. Ya kalau mau jangan ambil terlalu banyak pekerjaan itu aja. Maksudnya harus lu tahu porsi badan mampunya seberapa. Porsi itu segitu aja, porsi otak. Nggak bisa semakin banyak project atau itu disikat semua. Nggak bisa. Harus dibatasin. Yes. Nggak boleh serakah. Dengerin. Kalau dari gua tipsnya tambahin, kadang lu harus tahu kalau sebagai pengusaha ya, lu bagi waktu, tim lu harus digedein kapan. Jadi lu punya banyak perpanjangan tangan. Atau enggak ya lu beli ini biar bisa bagi waktu. To-do list. Oke bro. Pertanyaan terakhir nih dari Irwanto Iskandar. Chef Ali, bagaimana caranya untuk think outside the box, sesuatu yang kreatif dan jarang kepikiran orang banyak? Bagaimana proses kreatif lu bikin menu deh kalau kayak gitu palingan kan? Bikin menu, ya itu natural sebenarnya. Kerjaannya bikin menu doang lo kan? Iya, natural aja sebenarnya. Cuma kalau idea ya pasti. Ya datang dari tadi yang makan. Iya makan, kemana traveling ya fokusnya cari. Apa sih makanan di sana ada apa gitu loh. Dari situ pasti kan masuk memori dong. Yes. Itu yang jadi bahan referensi kan. Terus nonton film bisa, YouTube, Netflix, banyak banget ide dari sana. Exactly. Sama pengalaman lah pasti. Baca buku. Nah, maksudnya gue gak pernah baca buku. Lu gak pernah, jarang lu baca? Gue gak bisa baca buku. Oke, karena? Itu kelemahannya. Gak tahu, gak ada tertariknya. Oke. Makanya ya harus dengan yang lain. Iya. Nonton lah atau makan. Karena gue tahu gue gak lemahnya di sana. Gue nggak bisa baca komiknya, nggak bisa. Oh wow. Nggak pernah juga. Nggak suka aja gitu. Ya? Jadi ya harus dialihin ke yang lain, yang lu suka gitu. Oke. Good tip. Oke, kalau begitu ini terima kasih, salam dari Antok katanya sih. Oh ya, dulu pernah project lah. Ya. Oke. Li, thank you banget buat cerita-ceritanya. Semoga sukses Aksara Tools ke depannya. And guys, jadi kalau mau beli kitchen utensil, chef coat, apron, buku to-do list, raviolo, cetakan, mold, dan segala macam bisa kontak Aksara. Di Instagramnya di aksara.tools. Aksara.tools. Personal lu IG? Leonardi Ali. Oke guys, itu aja podcast kita kali ini sama Chef Ali. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Thank you buat collaborators kita SPM Market. Kalian bisa belanja di @spm.market atau ke websitenya. Dan juga thank you buat Tovin. Download Tovin app sekarang di Play Store dan juga di App Store. Oke guys, thank you. See you next time. Bye-bye.